Halo Sobat Ime, kalian habiskan apa ini daging kurban kemarin? Bakso kah? Sate? Atau jangan-jangan gak kebagian kupon? Waduh, kasihan. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Martial Peak. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Yangkai yang berada di kota Floating Cloud untuk menunggu bunga iblis muncul. Di sana ia bertemu dengan Pak Tuwali yang merupakan Grandmaster Alchemist di dunia Tongshuang ini. Doi yang bergabung dengan kelompok Yangkai pun mengatakan untuk santuy dan jangan terburu-buru untuk pergi menuju puncak gunung. Karena selain berbahaya, banyak sekali para kultivator yang memang mengincar tempat itu dan itu akan mengancam nyawa mereka. Dan bunga iblis yang ada di puncak gunung itu bukanlah bunga yang asli. Dan benar saja, di puncak gunung ternyata banyak sekali para master yang berada di ranah transcendent yang saling bertarung satu sama lain demi memperebutkan bunga iblis itu. Padahal bunga iblis itu sendiri bukanlah yang asli dan juga belum mekar. Namun ketika energi dunia semakin menipis menandakan kalau bunga itu akan segera bermekaran, yang membuat para kultivator pun langsung berbondong-bondong bergerak menuju puncak gunung. Dan terjadilah kembali pertarungan di tempat itu yang banyak memakan korban jiwa. Dan setibanya Yangkai dan kelompoknya di puncak gunung, mereka pun langsung bergegas mendekati kelopak bunga itu. Namun karena bunga itu sendiri sudah dipenuhi oleh para kultivator yang siap bertarung untuk memperebutkannya, di sini Chan Yan pun tahu kalau sepertinya ia juga harus menggunakan cara kekerasan. Lantas ia pun langsung mengeluarkan artefak pedang miliknya. Sementara Chan Yan yang berusaha untuk mendapatkan benda itu dengan cara bertarung, di sini bocah berbaju putih pun mencoba untuk melakukan negosiasi. Doi pun meminta slot untuk dapat kelompoknya mendekati bunga itu dan akan memberitahu metode apa dan caranya bagaimana memurnikan bunga itu. Ya, salah satu kelompok yang ada di tempat ini pun setuju, karena walaupun kelompok mereka dalam jumlah besar di tempat ini, tapi sayangnya anggota kelompok mereka juga tidak memiliki informasi bagaimana caranya memurnikan bunga iblis ini. Namun ketika bunga iblis itu mekar sempurna, di sini Yangkai pun dan juga bocah putih mereka pun langsung berlesat ke dalam kelopak bunga itu dan menuju suatu pintu dimensi yang ada di tengah-tengah kelopak bunga. Sedangkan untuk para kultivator lainnya, mereka pun langsung dicegat oleh Chan Yan yang mengatakan kalau yang dapat masuk ke dalam sana hanyalah seorang alkemis, dan mereka yang seorang kultivator bela diri harus berjaga di luar untuk melindungi tempat ini untuk para alkemis. Tapi karena memang tempat ini dipenuhi oleh para kultivator dari segala penjuru dunia, membuat pertarungan pun juga tidak dapat dihindari juga. Di sini Chan Yan pun langsung mengeluarkan teknik naganya untuk menghabisi para kroco-kroco yang mencoba untuk masuk ke dalam kelopak bunga. Dan ternyata bukan cuma Chan Yan saja, tapi seluruh master dari sekte Soaring Evil melakukannya. Mereka bertarung untuk melindungi tempat ini sampai Yangkai benar-benar masuk ke dalam inti dari bunga iblis itu. Namun begitu bunga iblis itu pun tertutup, Chan Yan pun dan juga kelompoknya langsung meninggalkan tempat ini dan kabur. Karena memang sepertinya Yangkai telah masuk dengan sempurna. Chan Yan yang menghampiri Master Li, Doi pun langsung dikasih pil haram untuk menyembuhkan dari sisa-sisa pertarungan. Sedangkan Pak Tuwali juga membentak kepada mereka untuk kembali saja ke kota Floating Cloud karena memang muridnya dan juga Yangkai yang ada di tempat itu akan menghabiskan waktu yang cukup lama di dalam sana. Sedangkan di tempat Yangkai, Doi pun saat ini ditransfer ke tempat lain, tempat yang terlihat seperti di luar angkasa yang disebut sebagai Star Sky. Waduh. Bahkan dari atas sana mereka pun dapat melihat bumi atau dunia Tongshuan. Tapi karena memang bukan cuma mereka yang masuk ke tempat ini, ternyata muncullah dua orang kultivator lainnya. Yangkai yang ingin menghajar mereka, ia pun langsung dihentikan oleh si bocah putih. Dan ia mengatakan untuk santuy saja karena mereka pasti akan mati dengan sendirinya. Bocah putih ini pun juga meminta kepada alkemis asing itu untuk menggunakan artefak pelindung diri yang mereka punya jika mereka tidak mau mampus. Namun sayangnya karena tekanan di tempat ini terlalu kuat, bahkan artefak yang digunakan oleh para alkemis asing itu tidak cukup kuat untuk dapat membuat tubuh mereka bertahan dan trot. Mereka pun langsung bertemu dengan bapak yang ada di surga. Waduh, bapak siapa? Maaf. Waduh, kacau. Namun tak lama setelah dari peristiwa crot-crot itu, di sini Yangkai pun dan rekannya pada akhirnya menemukan bunga yang sesungguhnya. Bocah putih ini pun mengatakan terakhir kali masternya mengambil cairan bunga itu sebanyak 3 tetes saja.
Tapi karena memang Doi tidak menginginkan menembus ranah Saiyan dengan bantuan obat luar, ia pun mempersilahkan Yang Kai untuk mengambil semua sari-sari bunga itu untuk dirinya sendiri. Namun karena tujuan mereka telah tercapai untuk mencari bunga itu telah usai, di sini Yang Kai pun bertanya bagaimana caranya mereka untuk kembali. Ya, mereka pun hanya perlu mencari lorong waktu yang ada di tempat ini juga. Tapi sebaiknya untuk tidak terburu-buru untuk kembali, karena memang berkultivasi di tempat ini selama setengah hari akan memiliki efek sama seperti berkultivasi selama setengah tahun di dunia. Hei, mendengar itu Yang Kai pun tanpa basa-basi ia langsung mengambil posisi duduk untuk segera melakukan kultivasi. Dan celing, mereka pun berkultivasi bersama-sama. Tapi di sini Yang Kai pun juga merasa tidak enak karena Doi juga tahu sepertinya si bocah putih itu sedikit kesulitan karena ia harus mempertahankan artefaknya untuk melindungi tubuhnya dan juga tubuhnya Yang Kai. Dan di sini Yang Kai pun langsung suo ide, ia berniat keluar dari dalam artefak. Sebenarnya Doi pun tidak masalah jika Yang Kai ingin berkultivasi sendiri-sendiri, tapi Yang Kai pun harus memiliki artefak tingkat Saiyan untuk dapat bertahan di dunia luar. Tapi Yang Kai pun di sini yang menggunakan tubuhnya saja dan langsung plung, Doi pun keluar gitu aja. Tapi karena Yang Kai memang terlihat baik-baik saja dengan tubuhnya di luar sana, lantas mereka berdua pun memutuskan untuk berpisah dan berfokus berkultivasi sendiri-sendiri. Dan di sini Yang Kai pun juga merasakan sepertinya energi Star Sky yang ada di tempatnya atau yang ada di sekitarnya terserap ke dalam buku hitam miliknya. Tapi ya bodoh amat lah, ujar Yang Kai. Yang penting ya udah nanti aja mikirnya, kita isep aja yang ada di tempat ini. Tapi Yang Kai yang lagi asik-asik mencari spot untuk melakukan kultivasi, ia pun merasakan energi yang tidak stabil di tempat ini. Dan benar saja, ternyata energi tidak stabil itu berasal dari energi Star Sky yang akan menjadi badai. Dan di sini Yang Kai pun tahu kalau ini akan cukup berbahaya dan ia lantas memutuskan untuk segera kabur menjauh. Tapi karena memang percuma saja untuk kabur, mau kemanapun pasti juga kena. Di sini Yang Kai pun memutuskan untuk menghadapinya. Lalu ia pun melepaskan teknik iblis transformasinya untuk melapisi tubuhnya dengan energi yang dan juga beberapa artefaknya. Tapi sayangnya karena memang energi badai itu terlalu kuat. Aduh, badayam. Di sini Yang Kai pun merasakan kesakitan yang sangat luar biasa di tubuhnya. Bahkan ia juga harus kehilangan kesadarannya selama beberapa saat yang membuatnya pingsan. Namun ketika ia terbangun dari pingsannya, Doi pun merasakan kalau ada sedikit energi Star Sky yang terserap ke dalam tubuhnya. Waduh, ayam buset. Setelah mendapatkan energi dari Star Sky itu, Yang Kai pun merasakan kalau ini sangat luar biasa. Dan sebelum ia keluar dari tempat ini, ia juga langsung meluting barang-barang yang sekiranya dapat digunakan nantinya untuk membuat artefak. Setelah puas looting, Yang Kai pun akhirnya pergi berkeliling dan berhasil menemukan ruang waktu yang akhirnya ia masuki dan ia ditransfer ke tempat yang antah berantah. Sebelum Yang Kai kembali ke kota Floating Cloud, Doi juga melepaskan topeng haramnya dan mulai mencari jalan kembali menuju kota Floating Cloud. Dan ketika Yang Kai ingin berjalan-jalan, ia ternyata melihat sekelompok orang yang sedang bertarung dengan para monster. Dan ketika monster itu berhasil dikalahkan, Yang Kai pun tiba-tiba saja muncul dan bertanya kemanakah arah menuju kota Floating Cloud. Seorang gadis yang ada di tempat itu, ia pun memberitahu Yang Kai untuk berjalan menuju arah timur sejauh 5 hari perjalanan kaki. Dan pria yang ada di tempat ini juga bertanya tentang apa tujuan Yang Kai pergi ke kota itu. Karena memang pemburuan bunga iblis telah berakhir 1 tahun lalu. Dan mendengar itu semua, Yang Kai pun terkejut karena ternyata Doi telah berada di Star Sky selama 1 tahun. Padahal seingatnya ia hanya berada beberapa jam saja. Dan setelah mendapatkan informasi tentang itu semua, di sini Yang Kai pun langsung bergegas pergi menuju pulang ke kota Floating Cloud. Sedangkan di kota Floating Cloud sendiri, di sini bocah berbaju putih pun yang sedang kopi-kopi bersama gurunya. Ia pun masih bertanya-tanya apakah Yang Kai masih hidup, apakah tidak. Bocah putih ini pun memang sangat yakin kalau Yang Kai masih hidup, tapi tidak dengan Grandmaster ini. Ia tidak begitu yakin, karena memang akan sangat sulit bertahan selama 1 tahun di Star Sky itu sendiri. Tapi karena memang tujuan mereka bertahan di kota ini hanya untuk menunggu Yang Kai kembali, dan Yang Kai juga belum kembali setelah 1 tahun, Pak Tua ini pun berencana untuk kembali meninggalkan kota ini bersama muridnya. Tapi tiba-tiba saja Pak Tua itu pun merasakan ada sesuatu yang membuatnya sangat terkejut, dan ia juga tidak asing dengan aura yang ia rasakan. Dan ia tahu dan ia menduga kalau ada suatu
keajaiban. Ya, keajaiban yang dimaksud adalah Yang Kai telah kembali pulang ke kota ini. Dan saat ini Pak Tua ini juga merasakan kalau Yang Kai ada di penginapan. Dan ia meminta kepada muridnya untuk segera pergi ke penginapan dan menemui Yang Kai. Dan benar saja di penginapan saat ini Yang Kai muncul kembali dan membuat Chan Lian sangat terkejut. Bahkan Chan Lian pun juga tidak percaya kalau bocah yang ada di hadapannya benar-benar juniornya. Sedangkan untuk tante ini, Doi pun malah sibuk mabuk-mabuk di siang bolong dan menyambut kedatangan Yang Kai dengan ciuman hangat selamat datang. Belum lama mereka berbincang-bincang, tiba-tiba saja bocah berbaju putih itu datang ke penginapan Yang Kai dan Doi pun cukup terkejut dengan penampilan Yang Kai saat ini. Dan akhirnya ia pun tahu kalau selama ini wajah yang ia lihat adalah sebuah topeng. Setelah sesi pertemuan mengharukan mereka, di sini Yang Kai pun mulai menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam Star Sky kepada saudara-saudara seniornya itu. Dan tentunya benda yang diincar mereka juga diserahkan Yang Kai kepada master-masternya ini, yaitu cairan obat bunga iblis 1000 tahun. Karena memang misi mereka telah selesai, mereka pun ingin segera kembali ke sekte Soaring Heaven. Tapi sebelum hal itu terjadi, Yang Kai pun akan pergi menemui Pak Tuwali terlebih dahulu. Dan setibanya di penginapan Pak Tuwali, Master Tua itu pun memiliki banyak sekali pertanyaan kepada Yang Kai. Dan pertanyaan pertamanya adalah, apakah Yang Kai dari awal memang bagian dari sekte Soaring Heaven? Tidak. Hal itu pun langsung dibantah oleh Yang Kai. Yang Kai mengatakan kalau ia baru bersumpah setia sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah Yang Kai memiliki lautan pengetahuan yang terbakar? Ya. Hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Dan karena Yang Kai tidak tahu apa gunanya lautan pengetahuan yang terbakar itu, ternyata Pak To ini pun menjelaskan kalau teknik itu dapat digunakan untuk memurnikan pil tingkat sains dan juga artefak. Dan hadiah untuk Yang Kai, Pak To ini akan memberikan pengetahuan yang ia miliki kepada Yang Kai. Dan ketika jari Pak To itu diletakkan di jidat Yang Kai, celing! Yang Kai pun merasakan seluruh lautan pengetahuan Pak Tuwali itu terserap ke dalam jiwanya Yang Kai. Dan kini pengalaman Pak Tuwali akan dibagi kepada Yang Kai. Dan ketika Yang Kai mencobanya, ia pun berhasil membuat suatu pil tingkat sains dengan sangat mudah. Tapi untuk semua pengetahuan yang diterima itu tidaklah gratis. Pak Tua ini pun meminta kepada Yang Kai untuk menjawab beberapa pertanyaan darinya. Dan pertanyaannya pertama adalah, berasal dari manakah Yang Kai memiliki lautan pengetahuan yang terbakar ini? Dan Yang Kai pun menjawab kalau ia mendapatkannya dari menyerap roh suci yang ada di dalam giok beberapa waktu lalu. Dan itu metode yang sangat berbahaya dan sangat mengancam nyawa. Dan untuk pertanyaan kedua, kenapa lautan pengetahuan Yang Kai begitu luas? Ya, karena Yang Kai telah menyerap lautan pengetahuan milik master-master lainnya. Tapi di sini Yang Kai pun langsung mengatakan kalau yang ia serap bukanlah milik master yang masih hidup. Ia menyerap milik para master yang telah diawetkan. Dan hal itu pun berhasil membuat tensi Pak Tuwali yang awalnya marah kepada Yang Kai menjadi menurun. Pak Tuwali pun meminta kepada Yang Kai untuk menunjukkan susunan roh yang digunakan Yang Kai untuk membuat suatu pil. Dan ketika ia melihatnya, Pak Tua ini pun akhirnya paham dan juga sadar kalau susunan roh yang dimiliki oleh Yang Kai ini merupakan susunan roh tingkat kuno. Dan Pak Tua itu pun juga mengatakan kalau ia pernah sebelumnya melihat benda ini juga beberapa tahun lalu. Dan orang itu adalah seorang wanita yang menggunakan penutup wajah beserta seorang tua berjanggut panjang. Dan Yang Kai pun mengatakan kalau wanita itu adalah seniornya. Dan sudah wajar jika bocah putih itu pun kalah duel dengan orang itu, karena memang gadis itu memiliki tubuh spesial roh alkemis. Mendengar itu, kini Pak Tuwali pun yang terkejut. Ia tahu kalau sepertinya gadis itu akan dapat melampauinya kelak di masa depan. Melihat sepertinya Pak Tuwali terkenal dengan benda harameng, membuat Yang Kai pun mengira kalau sepertinya Pak Tuwali ini satu generasi dengan benda harameng. Kini Yang Kai pun kembali bertanya apakah ketika mereka bertemu dengan seniornya itu, apakah ada orang lain yang bersama mereka? Tapi sayangnya tidak, karena saat itu hanya benda harameng dan juga seniornya Sia saja. Di sini Yang Kai pun juga sadar kalau sepertinya benda harameng hanya ditemani oleh Sia. Yang Kai pun di sini kembali berpikir lantas bagaimana kabarnya dengan si iblis tua dan juga Shuyan. Waduh, kalau iblis tua mah santuy aja, Doi kan punya tubuh jenderal iblis dan setidaknya ia dapat bertahan. Dan orang yang dapat menyakitinya hanyalah seorang master yang ada di ranah sains. Tapi bagaimana dengan Shuyan? Karena ia terlalu lemah untuk dunia ini. Lantas Yang Kai pun meminta dan bertanya di manakah mereka terakhir kali bertemu.
Ya, terakhir kali mereka bertemu di kota Blue Water. Dan di sini Yang Kai pun tahu kalau tujuan utamanya selanjutnya adalah pergi menuju kota Blue Water itu. Dan setelah Yang Kai menemui senior-seniornya dari sekte Soaring Heaven, Yang Kai pun langsung bergegas menuju kota Blue Water untuk mencari informasi tentang Xia dan juga Bendahara Meng. Dan 3 hari kemudian, Yang Kai pun yang tiba di kota Blue Water, Doi pun yang sedang makan di suatu warteg untuk mencari informasi tentang Xia dan juga Bendahara Meng. Ia dihampiri oleh salah seorang kultivator. Dan orang itu pun menawarkan apakah Yang Kai sedang mencari seorang pria tua dan juga gadis muda? Gadis muda, waduh. Dan jika benar, maka Yang Kai harus ikut dengan mereka. Dan berakhirlah video kita kali ini, dan kita akan bahas selanjutnya di video selanjutnya tentang bagaimana Xia, Bendahara Meng, dan juga pertemuannya dengan Suyan yang ada di Sekte S. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!